Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Sudah saya share bahannya ya, barusan. Maaf Pak, boleh bertanya Pak? Silakan. Pak, saya tadi mungkin terlewat. Misalnya sebuah teori yang difalsifikasi oleh Popper kemudian gugur, apakah itu bisa dianggap pseudoscience, Pak? Pak Sawung ya? Iya, betul, Pak. Kalau sebuah teori itu bisa difalsifikasi, gugur, itu malah dia itu science. Karena dia bisa difalsifikasi. Ya. Berarti yang ya. Berarti yang pseudoscience itu hanya teori yang tidak mau difalsifikasi seperti teori datar gitu, Pak ya? Big data gitu. Kan menolak difalsifikasi karena dianggap yang mau mengfalsifikasi itu percaya teori konspirasi misalnya, sehingga pengikutnya tidak mau difalsifikasi teorinya itu, Pak ya? Ya. Contohnya evolusi itu susah itu memfalsifikasinya. Teori evolusi sebagian mengatakan itu pseudoscience. Jadi kelihatannya logis gitu ya, bisa menghubung-hubungkan, tapi susah sekali dibuat sebuah eksperimen atau data-data penguji empirik yang bisa membuktikan evolusi itu. Gimana caranya membantah teori evolusi? Ya. Ya, Itu baik, terima ramai itu kasih. diskusi apakah evolusi itu sains atau pseudoscience. Ya, baik, terima kasih, Pak. Siap. Pak Dimitri, izin Pak menyambung. Ya. Ya, tadi sebenarnya ini mau menyambung dari pertanyaan Pak Sawung tadi Pak mengenai falsifikasi. Jadi tadi kan Pak Dimitri juga menjelaskan untuk pengujian khususnya untuk disertasi kita nanti pengujiannya kan kalau bisa itu kita arahkan untuk memfalsifikasi teori yang kita kembangkan. Nah, jadi kalau misalnya terbukti itu salah, maka itu juga bagian dari kontribusi kita bahwa itu tidak benar gitu ya. Masa bisa difalsifikasi lah intinya teori tersebut. Nah, pada kesempatan lain saya mendapatkan ini juga dari metode penelitian dari perkuliahan lain dan metode penelitian itu juga pada saat saya menanyakan hal yang sama ya untuk yang falsifikasi tadi, apakah itu bisa dibenarkan gitu bila kita bisa membuktikan bahwa teori atau statement yang kita kembangkan tersebut memang salah gitu ya. Nah, pada saat itu jawabannya yang saya dapat adalah kalau kita bisa mendapatkan eh, penyangkalan gitu bahwa teori kita tersebut salah, itu berarti bisa jadi penelitian itu sebenarnya belum selesai gitu. Jadi kita harus mencari tahu kenapa sih teori kita tadi itu bisa difalsifikasi gitu kan dan kita perbaiki. Misalnya kita mengembangkan suatu teori machine learning lah anggaplah atau seperti apa gitu ya. Nah, pada saat kita mengembangkan tersebut kita mendapatkan bantahan gitu. Kita bisa membuktikan bahwa oh ternyata teori yang kita kembangkan ini salah gitu. Nah, bisa jadi apa atau tidak akurat atau kurang presisi atau seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi bahwa penelitian kita tadi itu malah mungkin belum selesai gitu. Kalau misalnya kita bisa mencari tahu kenapa teori kita bisa difalsifikasi dan kemudian kita modifikasi supaya dia bisa menutupi celah untuk falsifikasi tadi gitu. Nah, ini apakah ini juga bisa merupakan salah satu upaya gitu di mana kita itu bisa mendapatkan suatu teori yang tidak bisa difalsifikasi berdasarkan oh kita mengembangkan teori satu, ternyata teori satu ini bisa difalsifikasi dengan cara A. Terus kita kembangkan lagi menjadi teori dua yang sudah tahan terhadap penyangkalan A tadi. Dan itu kita menemukan lagi penyangkalan B. Kemudian kita kembangkan lagi jadi teori tiga. Akhirnya menjadi teori terakhir yang kuat terhadap bantahan-bantahan tadi gitu Pak. Nah ini apakah hal seperti ini gitu yang diharapkan pada saat kita mau menguji penelitian khususnya di disertasi ini gitu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Iya Pak, Kemas setuju. Jadi itu setiap kita bisa memfalsifikasi betul-betul falsified ya,
menggugurkan teori itu kan ada beberapa dimensi. Misalnya teori Newton sebelum di mekanika klasik, sebelum digugurkan oleh Einstein, sudah bisa menjelaskan banyak hal. Banyak hal yang bisa dijelaskannya itu merupakan fakta tak terbantahkan juga. Jadi tetap itu merupakan kontribusi mekanika klasik. Bantahan dari eksperimen Michelson-Morley yang itu membuka celah Einstein untuk menyempurnakan. Einstein memberikan sebuah teori yang lebih luas, ya, sehingga bisa membuka cakrawala lebih luas, menemukan kebenaran-kebenaran baru, ya. Dan sangat bagus sekali ya, teori Einstein itu cantik, karena ketika dia ada di kecepatan alamiah yang sehari-hari kita alam yang jauh di bawah kecepatan cahaya, dia kembali semua ke bentuk mekanika klasik. Gitu. Jadi setelah difalsifikasi oleh Michelson-Morley, Einstein menemukan seperti itu Pak Mas ya. Nah kalau mengenai kapan penelitian itu harus berhenti, itu kebenaran konsensus Pak, saya nggak mau komen. Itu pandai-pandai kita negosiasi sama pembimbing dan pandai-pandai memilih promotor di awal. Kalau saya terus terang, kalau mahasiswa saya sudah batas waktu, dia sudah bekerja dengan baik, hasilnya maksimum adalah membantah teori yang lama, yaitu saya akan perjuangkan untuk lulus. Tapi sebagian dosen tidak ikhlas gitu. Jadi ada target harus menemukan sesuatu yang baru. Bahkan ada yang sampai ganti judul gitu. Sampai mengulang dari awal. Cilaka ya kalau begitu ya. Nah, sekali lagi saya mengatakan ini masalah konsensus ya. Banyak di antara para pembimbing penguji kita tuh belum sepakat di masalah-masalah fundamental seperti ini. Ya. Tapi anyway, mudah-mudahan jadi cukup jelas ya bahwa poinnya itu kalau bahasa matematik itu example doesn't prove. Contoh tidak pernah bisa membuktikan. Eksperimen tidak pernah bisa membuktikan. Jadi jangan menggunakan eksperimen ini membuktikan, itu kata-kata yang sama. Yang betul itu show. Eksperimen ini menunjukkan bahwa algoritma kita itu bisa dipakai. Dan sejauh eksperimen ini, algoritma kita ini bisa digunakan. Artinya kita sedang menunjukkan manfaat pragmatis dari teori yang kita kembangkan. Gitu ya. Nah, terus kita kritis di situ. Ini saya uji, kondisinya saya ubah, gini, selalu masih bagus. Makanya kalau setup eksperimen itu jangan 1 bulan terakhir Pak, bahaya itu. Kalau bisa 1 tahun terakhir itu memang untuk mencoba memfalsifikasi, membantah teori yang kita kembangkan. Misalnya membantah bahwa wah, machine learning ini, algoritma ini efektif untuk pengenalan suara. Untuk membedakan suara ini efektif.
Saya udah coba apa dikasih noise ini, datasetnya digini, berbagai kasus, dicatat semua. Memang ada kasus di mana metode yang kita usulkan itu kurang bagus, dicatat itu. Ini direkomendasi ditulis untuk penelitian lebih lanjut gitu. Supaya bisa menjawab persoalan ini. Nah, kan gitu logikanya. Jadi kita menciptakan teori baru, menciptakan desain-desain baru dengan keyakinan penuh bahwa tidak akan ada satu teori maupun satu desain yang menjawab segala masalah. Ya. Kita dengan semangat falsifikasi itu mencari batas-batas. Batas-batas di mana kita bisa menyempurnakan lagi. Indah sekali kalau menurut saya itu teori Popper itu mengembalikan kita menjadi saintis yang rendah hati ya. Bahwa karakter saintis utama itu harus apa? Rendah hati, open minded, mendengarkan, telinganya mendengarkan, siap untuk salah, siap untuk dikritik, siap untuk mengkritik diri. Ya, jadi di sini ilmuwan yang benar-benar itu akhlaknya harus mulia. Ya. Kalau ngambil istilah Pak Erick Thohir ya, pemimpin-pemimpin BUMN itu harus berakhlak sama. Ya, kalau kita tidak cukup rendah hati ya, dan tidak melatih diri untuk rendah hati, nggak usah jadi saintis, nanti membuat kerusakan di muka bumi. Oke, silakan. Saya ini minta maaf ya, ini kuliah dengan Anda ini selalu overtime, saya itu dia merasa bersalah ya. Jadi mudah-mudahan saya Anda merasa bermanfaat. Tadi boleh lanjut sedikit lagi, Pak? Masih ada yang penasaran. Tadi saya juga ada penasaran mengenai yang apa namanya? Ya, teori yang Karl Popper untuk masalah deduksi ya, deduksi dan induksi tadi sebetulnya deduksi dan induksi. Nah ini saya kaitkannya dengan kemarin waktu saya mendapatkan topik untuk artikel kita di perkuliahan ini Pak mengenai apa probability dan science ya, filosofi science. Nah di situ saya juga beberapa dari yang saya baca ini juga karena latar belakang dulunya saya juga kuliahnya di statistik ya, kerja di statistik. Jadi itu kalau di dalam dunia statistik memang pada dasarnya itu sangat induktif ya karena kita pakai sampel untuk memprediksi populasi gitu ya. Kalau secara gampangnya kan seperti itu ya. Kita pakai sampel untuk mengeneralisasi populasi itu seperti apa gitu. Nah, tapi pada pembuktiannya sendiri itu kita menggunakan juga kayak unsur deduktifnya di mana kita mengembangkan hipotesa 0, kemudian kita punya alternatif hipotesa 1 gitu ya, yang berlawanan inverse dari hipotesa 0-nya. Dan kita berusaha membuktikan bahwa hipotesa 0 ini adalah salah. Gitu. Jadi begitu kita bisa membuktikan bahwa H0 atau hipotesa 0 tadi itu adalah salah, berarti kita menerima inverse-nya gitu, membuktikan bahwa inverse-nya ini bisa diterima karena ya hipotesa 0-nya yang kebalikannya itu salah gitu kan. Nah ini apakah memang ini masih sesuai gitu Pak dengan yang tadi itu dijelaskan bahwa ini masih mengikuti kaedah deduksi juga gitu karena kita sudah membuktikan H0-nya itu salah gitu ya. Berarti ya H1-nya itu bisa diterima gitu. Apakah ini masih dalam ranahnya induksi tapi yang bagaimana gitu atau ini sudah masuk ke ranahnya deduksi seperti yang dibuktikan oleh apa diutarakan Karl Popper tadi gitu. Dan ini sebenarnya kalau misalnya saya melihat apa namanya yang tadi itu Pak, kalau misalnya dia masih masuk ke ranahnya induksi gitu, apakah memang metode induksi ini akan sangat besar sekali potensinya jatuh pada yang tadi Bapak bilang dramatic of instance untuk yang fallacy-nya tadi itu gitu. Apakah cara deduksi tadi itu membuktikan H0 H1 tadi itu salah satu cara untuk apa supaya tidak jatuh kepada fallacy tadi itu? Mungkin itu Pak. Ya. Jadi
mengatakan bahwa statistik itu adalah cara induksi itu adalah bukan statistik itu sendiri, yaitu interpretasi. Kalau saya mengatakan bahwa statistik itu 100% selaras dengan Karl Popper. Hanya karena dulu waktu pengembangan teori statistik itu banyak penulis yang bekerja di area sains yang terpengaruh positivisme, nah itu sisa-sisa positivisme saja. Gitu. Nah itu rame itu, bisa ditulis panjang. Maaf Pak, saya terbayangnya pertanyaan ini saya terbayangnya soalnya kan memang ada banyak sekali ya, maksudnya anekdot atau pernyataan di masyarakat umum yang memang menyatakan bahwa apa sih yang terkenal tuh berbohong dengan statistik gitu ya. Karena bisa jadi hal yang kecil itu dipakai untuk mengeneralisasi hal yang besar gitu. Kayak iklan shampoo kan Pak ya. 9 dari 10 peneliti menyatakan shampoo ini nomor 1 gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu Pak yang membuat tergeneralisasi. Itu sampai ada bukunya itu, saya tahu kemarin jadi beli nggak di Amazon, berbohong dengan statistik itu ada teorinya sampai ya. Oke gini, saya jelaskan satu aja, mungkin bukan jelaskan, kita jelaskan satu. Bahwa hipotesis testing sebagai salah satu core dari statistik itu logikanya sangat Karl Popper, karena H0 itu hipotesa yang teorinya ya, H0 itu sebutlah teorinya gitu. Atau H0 itu hipotesisnya ya. Di dalam logika hipotesis testing itu upaya kita adalah membuktikan H0 itu nggak benar. Memfalsifikasi H0. Nah, kalau kita gagal memfalsifikasi H0, maka kesimpulan kita apa? Kita tidak punya cukup data untuk membantah H0. Mau nggak mau kita terima dulu H0. Itu ada yang membahas, memang itu salah satu tinggalan Karl Popper dalam statistik itu ya hipotesis testing. Padahal itu sangat core ya di statistik ya. Hampir semua nanti ke sana gitu. Itu Pak Kemas jadi satu paper tersendiri itu ya, itu bisa masuk Q1 di jurnal Filsafat Sains kalau Bapak mau nulis bareng saya monggo. Berat itu ya, tapi menarik itu. Tapi ini bagus sekali meluruskan. Jadi orang-orang statistik maupun data science itu mengurangi kata-kata generalisasi dan mengubahnya menjadi kreatif imajinasi penciptaan. Jadi sebetulnya dalam penelitian itu yang mau kita buktikan itu sesuatu, temuan dulu apa gitu. Nanti baru kita ngumpulin data. Gitu ya. Kita ngumpulin data, ini bisa dibantah atau enggak gitu. Secara umumnya kayak gitulah strukturnya ya, walaupun ya kalau survei pemilu apa kita kepengennya dari data yang sedikit ini mana sebetulnya yang lebih mungkin menang. Itu juga bukan generalisasi. Kalau kembali ke struktur hipotesis testing, mau pakai uji proporsi atau apa, tetap itu Popper ya, Karl Popper. Kenapa cirinya? Kebenaran statistik itu nggak ada yang 100%, Bapak. Derajat probabilitasnya itu kita sebut dengan p-value. Nggak ada kebenaran statistik 100%. Iya kan? Setuju, Pak. Makanya pemilu itu quick count dan lain-lain itu kalau bisa dihapus lebih bagus lah.
langsung saja gitu. Tapi saya ngajar 25 tahun statistik, nggak apa-apa juga ada quick count, tapi yang pemahamannya yang benar gitu ya. Itu bisnis gede juga ya. Kalau bisa saya masuk quick count juga cari duit, Pak. Saya itu gila data ya. Dari tahun 96 saya ngajar statistik tuh, sama probability. Jadi kalau ngelihat ada cukup banyak ya, 80 programmer dan data scientist yang tim saya yang ngerjain berbagai project real di lapangan tuh. Mulai dari data scientist, data engineer sampai full stack ya. Main dengan data unstructured maupun structured. Anak-anak muda Bapak. Makanya saya awet muda karena membina anak muda. Dan filsafat sains yang kita ajarkan ini in practice ya. Bukan yang mengawang di angkasa enggak. Ya. Makanya saya menghindari pembahasan filosofis yang terlalu dalam. Nanti kalau pembahasan filosofis yang dalam, kalau saya dipanggil apa, Atma Jaya atau yang lain, monggo Pak Bapak ya. Siap. Karena kalau kita nggak mendalami, nggak berani juga ya Bapak ngobrol dengan Bapak Ibu. Nanti diskusi dengan para dosen ini kebayang. Dosen yang ngajar metode penelitian semua kalau misalnya diskusi sama saya, kita kan harus bisa jawab. Karena ini levelnya di atas metode penelitian, Bapak. Kan gitu ya. Tadi Pak Muhammad Idris mau bertanya, mau Bapak? Ya. Ya, mohon izin, Pak. Suara saya bisa terdengar, Pak? Iya, Pak, silakan, Pak. Iya. Jelas. Ya, mungkin tadi kan sempat dijelaskan oleh Bapak ya, Pak, tentang kayak psikoanalisis, kemudian tadi ada pendapat begitu datar, kemudian ada pendapat tentang teori evolusi, dan bagaimana? Iya. Ya, jadi dalam 3 itu apakah ada pembagian, Pak? Misalkan bagian mana yang apakah memang bisa ditunjukkan, misalkan falsifikasi yang bisa ditunjukkan atau tidak? Misalkan kalau psikoanalisis dan teori evolusi, nah mungkin itu akan sulit untuk pengikutnya dibelokkan dari keyakinannya. Nah, kalau pemikiran saya misalkan pengikut bumi itu datar, misalkan ketuanya siapa secara internasional dan wakil ketuanya, misalkan ketua dan wakilnya itu diajak oleh pihak NASA atau yang lainnya untuk terbang keluar angkasa atau ke orbit bumi, melihat bumi bentuknya bulat, apakah mereka akan tetap percaya atau mereka tetap percaya dengan keyakinan awalnya, Pak? Apa bumi itu datar karena kuatnya pemikiran mereka bahwa bumi itu datar, walaupun mereka melihatnya bulat, oh sudut pandang saya ini datar bagian sini, tapi bentuk lingkaran atau seperti apa? Atau ada pembagian tertentu dari hal tersebut atau seperti apa? Ya, terima kasih. Saya rasa saya nggak bisa jawab, itu silakan didiskusikan saja, Pak. Ya, kalau masalah ya sudah lihat dengan mata kepala, kalau mereka masih mau ngotot, oh sebetulnya perjalanan keluar angkasa ini juga konspirasi, saya itu sebetulnya dibius, ya, dimanipulasi otak saya, selalu bisa Bapak ya. Jadi kalau kata Ibnu Sina atau Avicenna itu, kalau yang memang sudah seperti itu, ya ada orang dulu yang namanya aliran sophistry. Mereka itu mempunyai filsafat segala sesuatu itu tidak ada. Kata Ibnu Sina, udah nggak usah debat, kasih aja besi panas itu, kasih ke tangannya, ada nggak ini? Kalau mereka jawab nggak ada, ya udah. Itu Bapak, jadi memang masalah belief itu satu hal ya, kepercayaan itu satu hal, kebenaran itu hal lain. Tugas kita sebagai saintis adalah mengembalikan sesuatu pada proporsinya di dalam sains ya.
Jangan berlebihan juga di sains itu. Logiko empiris ya. Logis empiris. Logiko positivis. Bisa dinalar, semuanya logis, runut, punya benang merah bagus, story-nya itu ceritanya masuk akal, bisa menjelaskan banyak hal, terus bisa difalsifikasi, bisa diuji. Ya nanti sebetulnya masalah pseudoscience itu atau sains itu ini COVID-19 itu real atau enggak tahun 2020 awal. Ya. Waktu itu sebagian mengatakan misalnya saya ini tidak punya preferensi khusus untuk yang terhormat mantan Menteri Kesehatan kita ya. Saya hanya memberikan contoh ini ya untuk mengajak bahwa Bapak Ibu melihat betapa pentingnya masalah sains dan pseudoscience. Ya. Pertama, apakah COVID itu real atau enggak? Itu kalau tidak persoalan saintifik, ya, kalau tidak logis dan empiris, ya, bagaimana itu bisa diputuskan? Padahal itu keputusan itu bukan sekedar kita ngomong bumi atau datar, enggak. Enggak, maksudnya kalau kita sekarang ngomong bumi datar atau enggak, kayak enggak pengaruh sama kita sekarang. Sekarang kita, walaupun kalau untuk NASA, untuk dunia, yaitu pengaruhnya tinggi ya. Tapi kalau COVID ini kan pemerintah harus langsung memutuskan budget berapa yang dipakai untuk COVID. Begitu terlambat, berapa korban jiwa. Ya. Itu Pak Muhammad Idris ya. Sampai fakta seperti apa yang bisa membuat orang percaya bahwa COVID itu ada. Bahwa sampai saat ini masih ada orang-orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada dan COVID itu konspirasi. Itu Bapak. Tapi secara hukum bahwa kita punya kontrak sosial dengan sesuatu yang namanya negara. Wali kota, gubernur, ya. Saya ini termasuk yang dalam kaitan dan hal-hal kebangsaan kayak COVID itu kita harus tanggalkan semua partai, semua label, bahwa ini masalah kemanusiaan. Kita harus kompak, taat semua pada gerakan masyarakat yang benar. Nah, yang benarnya kebetulan yang ada di jenderal terdepannya adalah sains. Karena nggak bisa membuktikan keberadaan COVID atau tidak itu dengan keyakinan personal ya. Ada sesuatu yang disepakati semua orang dan memang dia memang reliable ya. Nah, tahap kedua, apakah betul COVID itu sudah masuk Indonesia atau enggak? Ukurannya apa? Dan seterusnya, setiap tahap-tahap penanganan COVID. Bapak, Ibu, kita semua belajar dari filsafat ilmu ini, belajar sesuatu yang sangat dasar, bahwa diskusi kita tentang sains dan pseudoscience itu betul-betul nyata. Kita hadapi sehari-hari. Ya. Sampai hari ini, saya di kantor saya masih bawa masker ini, Bapak. Saya tadi naik sepeda ke kantor ya. Pakai masker, maskernya double, kok mau gitu. Saya taat pada pemerintah, pemerintah taat pada rekomendasi para ahli kesehatan, kebenaran konsensus mereka berdasarkan Karl Popper ya, logiko empiristis, logiko positivistik, bahwa itu
logis, ceritanya semua jelas, teorinya jelas, dan sudah diuji. Ya. Itu Pak Muhammad Idris ya, itu sebagai jawabannya gitu. Sampai sekarang masih ada yang saya COVID. Aduh, ya sudah lah, saya percaya gitu. Dan pemerintah kita dan pemerintah mayoritas negara-negara di dunia percaya Bapak ya. Ya kalau yang sudah saudara-saudara orang terkasihnya meninggal karena COVID ya lebih empirik ya dan lebih personal ya. Terasa memang. Ya kita doakan yang gugur karena COVID baik tenaga kesehatan maupun korbannya. Semuanya diluaskan Allah ampunan ya. Ya diberi pahala sebagai para syuhada dan ditinggalkan mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dan hikmah ya dan kesabaran seluruh manusia di dunia saat ini. Barangkali masih pengen ngobrol dengan bapak-bapak ibu-ibu, tapi karena sudah lewat ya, ngobrol masuk kuis ya. Mungkin saya mohon izin kita mungkin perlu beberapa pertemuan tambahan untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Kuliah-kuliah inti kita mungkin nggak banyak lagi, 1, 2 atau 3 kali lagi, dan mungkin 1, 2, 3 minggu lagi, tapi justru ada mungkin pertemuan tambahan apa nanti saya set ya. Khusus ya ini soalnya kita masih ngejar Karl Popper dulu, terus Thomas Kuhn. Setelah itu kita agak-agak bebas ya. Jadi kumpulin. Jadi Anda bisa tulisan apa belum bisa sebelum kuliah Karl Popper dan Thomas Kuhn. Barangkali gitu. Terima kasih. Mohon pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.